Assalamualaikum. Hai guys, welcome to our channel. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menghitung kinerja keuangan dari laporan keuangan tahunan PT Bank Mandiri Persero Tbk atau BMRI tahun 2020. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Manajemen Investasi. Saya Walfon Rohmatin dan ini Adi Bagus Prakoso, Putri Laili Nur Malika, dan Firda Alfaini. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. And now let's move on to the video. Investasi dalam bentuk saham dianggap mempunyai tingkat resiko yang cukup tinggi dan mengandung unsur ketidakpastian. Seorang investor tidak secara pasti mengetahui resiko apa yang akan dialami. Oleh karena itu, untuk mengetahui tingkat risiko dan ketidakpastian yang akan terjadi, seorang investor memerlukan sejumlah informasi mengenai kinerja perusahaan agar dapat mengambil keputusan saham perusahaan mana yang akan dipilih. Penilaian kinerja keuangan ini dapat ditunjukkan dengan melakukan analisis pada rasio keuangan untuk menggambarkan sejauh mana penilaian mengenai kinerja keuangan dapat mempengaruhi reaksi para investor. Lalu apa aja sih rasio keuangan tersebut? Yuk simak video berikut. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai rasio profitabilitas atau biasanya disebut dengan rasio keuntungan. Rasio profitabilitas merupakan metrik keuangan yang digunakan oleh analisis dan investor untuk mengukur dan mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan atau laba relatif terhadap pendapatan, aset neraca, biaya operasi, dan ekuitas pemegang saham selama periode waktu tertentu. Semakin besar tingkat keuntungan menunjukkan semakin baik manajemen dalam mengelola perusahaan. Rasio profitabilitas ini mempunyai beberapa indikator, salah satunya yaitu Return of Asset atau ROA. Return of Asset juga sering disebut sebagai rentabilitas ekonomis yang merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam hal ini, laba yang dihasilkan adalah laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT. Return on Asset memiliki rumus yaitu EBIT dibagi total aktiva dikali 100%. Di sini kita bisa lihat bahwa laba operasional dari BMRI tahun 2020 sebesar 23.776.333. Sedangkan total aktiva dari BMRI tahun 2020 yaitu sebesar 1.419.334.484. Sehingga apabila kita masukkan rumusnya adalah sebagai berikut. Return on Asset sama dengan 23.176.303 dibagi 1.434.334 dikali 100%, yaitu jumlahnya ialah 1,62%. Dari perhitungan tersebut berarti perusahaan mampu menghasilkan tingkat keuntungan sebesar 1,62%. Menurut standar Bank Indonesia, bank yang sehat adalah bank yang memiliki ROA lebih dari 1,5%, sedangkan BMRI mampu menghasilkan ROA sebesar 1,62%, melebihi standar yang telah ditentukan, yang artinya BMRI merupakan bank yang sehat. Selanjutnya, Return on Equity atau ROE. Return on Equity ini sering disebut dengan Rate of Return on Net Worth, yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan modal sendiri yang dimiliki. Sehingga ROE ini ada yang menyebut sebagai rentabilitas modal sendiri. Laba yang diperhitungkan adalah laba bersih setelah dipotong pajak atau EAT. Dengan demikian, rumus yang digunakan adalah
EAT dibagi total ekuitas dikali 100%. Di sini kita bisa lihat bahwa EAT atau laba bersih setelah pajak dari BMRI tahun 2020 yaitu sebesar 21.071.455. Sedangkan untuk total ekuitasnya sebesar 193.796.088. Sehingga apabila kita masukkan ke dalam rumus adalah sebagai berikut. 21.072.455 dibagi 193.796.083 dikali 100%. Jumlahnya adalah 10,87%. Menurut standar Bank Indonesia, bank yang sehat adalah bank yang memiliki ROE lebih dari 12%, sedangkan BMRI mampu menghasilkan ROE sebesar 10,87% di bawah standar yang telah ditentukan, karena kecilnya kemampuan bank dalam menghasilkan ROE. Baik, itu penjelasan dari ROA dan ROE. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Putri. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Adi atas penjelasannya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang apa itu rasio leverage dan bagaimana cara menghitungnya. Rasio leverage di sini menunjukkan seberapa besar kebutuhan dana perusahaan dibelanjai dengan hutang. Semakin besar tingkat leverage perusahaan, akan semakin besar hutang yang digunakan. Dan semakin besar jumlah hutang yang digunakan, maka semakin besar resiko bisnis yang dihadapi, terutama apabila kondisi perekonomiannya memburuk. Di sini, saya akan menghitung berapa debt ratio dan debt to equity ratio dari laporan keuangan tahunan PT Bank Mandiri Persero Tbk atau BMRI tahun 2020. Baik, poin yang pertama dari rasio leverage yaitu debt ratio. Rasio total hutang dengan total aktiva yang biasa disebut dengan debt ratio yaitu mengukur persentase besarnya dana yang berasal dari hutang. Yang dimaksud dengan hutang adalah semua hutang yang dimiliki oleh perusahaan baik yang berjangka pendek maupun yang berjangka panjang. Untuk mengukur besarnya debt ratio bisa dihitung dengan rumus sebagai berikut, yaitu debt ratio sama dengan total hutang dibagi total aktiva dikali 100%. Nah, diketahui bahwa total hutang dari BMRI tahun 2020 adalah sebesar Rp1.151.267.847, sedangkan untuk total aktiva sebesar Rp1.424.434.484. Sehingga apabila dimaksudkan dengan rumus debt ratio sebagai berikut, yaitu debt ratio sama dengan Rp1.151.267.827 dibagi Rp1.429.334.484 dikali 100%. Hasilnya 80,54%. BMRI pada tahun 2020 dapat menghasilkan DAR sebesar 0,8 kali, yang artinya kebanyakan aset dalam BMRI dibiayai oleh hutang. Kemudian poin yang kedua dari rasio leverage yaitu debt to equity ratio. Rasio hutang dengan modal sendiri atau yang dikenal dengan debt to equity ratio merupakan imbalan antara hutang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, maka modal sendiri semakin sedikit dibanding dengan hutangnya. Untuk menghitung debt to equity ratio ini bisa menggunakan rumus sebagai berikut.
debt to equity ratio sama dengan total hutang dibagi modal dikali 100%. Nah, diketahui bahwa total hutang dari BMRI tahun 2020 adalah sebesar 1.151.267.847 rupiah. Sedangkan untuk modal dari BMRI tahun 2020 sebesar 193.796.083 rupiah. Sehingga apabila dimasukkan ke dalam rumus sebagai berikut: debt to equity ratio, total hutang dibagi modal dikali 100%, yaitu sama dengan 1.151.267.847 rupiah dibagi 193.796.083 rupiah dikali 100% sama dengan 5,94%. BMRI 2020 dapat menghasilkan DER sebesar 5,94% atau 0,6, yang artinya DER dari BMRI ideal karena di bawah angka 1 atau di bawah 100%, yang artinya hutang dari BMRI lebih kecil daripada modal atau ekuitas yang dimiliki. Pembahasan selanjutnya yaitu poin ketiga dari rasio leverage, yaitu time interest earned ratio, yang akan dijelaskan oleh Mbak Putri. Time interest earned ratio yang sering disebut sebagai coverage ratio merupakan rasio antara laba sebelum bunga dan pajak dengan beban bunga. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan memenuhi beban tetapnya berupa bunga dengan laba yang diperolehnya, atau mengukur beberapa kali besarnya laba bisa menutup beban bunganya. Rumus yang digunakan adalah time interest earned ratio, laba sebelum bunga dan pajak dibagi beban bunga. Di sini kita bisa lihat bahwa laba operasional dari BMRI tahun 2020 sebesar Rp21.176.033, sedangkan untuk beban bunga dari BMRI tahun 2020 yaitu sebesar Rp28.222.065. Sehingga apabila kita masukkan rumusnya sebagai berikut: time interest earned ratio sama dengan Rp28.176.033 dibagi Rp28.222.065 sama dengan 0,82 kali. Dengan time interest earned ratio tersebut 0,82 kali, berarti keuntungan BMRI perusahaan hanya bisa menutup beban bunga 0,82 kali. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Walfa. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Firda, dan pokok pembahasan selanjutnya yaitu market ratio atau rasio pasar. Nah, rasio ini rasio yang mengukur kinerja keuangan perusahaan tercatat terkait dengan nilai pasar sahamnya. Rasio ini biasanya digunakan dalam valuasi saham untuk menilai seberapa menarik harga saham perusahaan saat ini. Terdapat 3 indikator dalam rasio pasar ini. Yang pertama, earning per share atau PER, yang kedua, price to book value atau PBV, dan yang ketiga, price to cash flow ratio atau PCFR. Baik, yang pertama, earning per share atau PER. Nah, PER ini rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar perbandingan antara harga saham perusahaan dengan keuntungan yang akan diperoleh oleh para pemegang saham, yang dapat diketahui dengan rumus PER sama dengan harga pasar saham per laba per lembar saham. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa harga pasar saham dari BMRI tahun 2020 sebesar 6.324, dan sedangkan untuk laba per lembar saham dari BMRI tahun 2020 sebesar 367,24.
Sehingga apabila kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu PIR sama dengan 6.324 per 367,04 yang hasilnya 17,22. Jadi nilai PIR dari saham BMRI tahun 2020 adalah 17,22 kali, yang artinya harga saham dari BMRI dianggap mahal. Yang selanjutnya yaitu price to book value atau PBV, merupakan perbandingan nilai pasar suatu saham terhadap nilai buku perusahaan, sehingga kita dapat mengukur tingkat harga saham apakah overvalued atau undervalued. Suatu nilai PBV yang ideal adalah 1 kali. Semakin kecil PBV, maka perusahaan semakin murah sahamnya. Begitupun juga sebaliknya. Nah, PBV ini bisa dihitung dengan rumus PBV sama dengan harga saham per book value per saham. Tetapi sebelum kita menghitung PBV, kita harus mengetahui book value per share terlebih dahulu dengan menggunakan rumus jumlah ekuitas per jumlah saham beredar. Diketahui bahwa ekuitas dari BMRI tahun 2020 sebesar 199.796.088.000, sedangkan jumlah saham beredarnya sebesar 46.666.666.665 rupiah. Dan kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu 199.796.088.000 per 46.666.666.665 rupiah, dan menghasilkan book value per share sebesar 4.152 rupiah. Nah, untuk itu kita bisa menghitung PBV dengan rumus yang tadi kita langsung masukkan, yaitu 6.324 per 4.152, sehingga hasilnya 1,52, yang artinya saham dari BMRI tahun 2020 ini bisa dikatakan tinggi karena PBV ideal di atas 1 kali. Price to cash flow ratio atau PCFR merupakan rasio valuasi investasi yang digunakan oleh investor untuk mengevaluasi daya tarik investasi terhadap saham suatu perusahaan dengan membandingkan harga saham suatu perusahaan dengan arus kas perusahaan tersebut. Dengan kata lain, PCFR menunjukkan jumlah uang yang bersedia dibayar oleh investor untuk arus kas yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, apabila PCFR maksimal 15 kali dari harga per lembar saham, berarti mengindikasikan PCFR yang tinggi. Nah, rasio PCFR ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus share price per cash flow per share. Tetapi sebelum kita menghitung PCFR, terlebih dahulu kita harus mengetahui cash flow per share dengan rumus operating cash flow per jumlah saham beredar. Diketahui bahwa operating cash flow dari BMRI 2020 sebesar Rp102.060.837, sedangkan jumlah saham beredar sebesar Rp46.666.665. Dan kita masukkan ke dalam rumusnya, sehingga 120.060.837 per 46.666.665 rupiah, dan hasilnya Rp2.187. Nah, dari sini kita bisa menghitung PCFR dengan rumus yang tadi, 6.324 per 2.187, sehingga hasilnya 2,89 kali. PCFR sebesar 2,89 kali. Semakin tinggi PCFR, maka overvalued. Begitupun sebaliknya.
yang artinya PCFR dari BMRI ini dinilai undervalued karena PCFR dari BMRI 2020 dinilai rendah. Nah, itu tadi penjelasan dari kami mengenai kinerja perusahaan dari laporan keuangan tahunan PT Bank Mandiri Persero Tbk atau BMRI tahun 2020. Dan apabila dalam penyampaian materi terdapat kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf dan kami segenap kelompok 7 manajemen investasi mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.